Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 301 Siapa yang kamu panggil hal kecil? Apakah karena racun parasit? Tatapan Mo Beiyuan tertuju pada bibir lembabnya yang dia serang. Suaranya serak. Sudut matanya agak dingin. Matanya yang aneh seperti langit malam di musim dingin, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di dalamnya. Yunran sedikit mengerucutkan bibirnya, bulu matanya yang tipis melengkung seperti sayap kupu-kupu. Dia menurunkannya dengan lembut dan menutup matanya. Apalagi, racun parasit itu sangat kuat dan aneh. Dia pasti membungkuk untuk menciumnya karena racun parasit. Tentu saja, ada masalah besar juga dengannya. Bibirnya terlalu indah, dan wangi tubuhnya terlalu harum. Yunran bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa tetap tenang saat menghadapi pria bertelanjang dada di kiamat. Keduanya sedang mendiskusikan pertanyaan hangat tersebut. Yunran sudah kepanasan, dan sekarang dia semakin kepanasan. Tidak, dia harus mencari aliran untuk menghilangkan pikiran jahat yang berantakan di benaknya. Apakah ada air di sekitar sini? Saya ingin mandi. Keringat di tubuhku tak tertahankan. Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan secara alami meletakkannya di dahinya, ingin menguji suhu tubuhnya untuk menentukan kondisi fisiknya saat ini. Kamu harus kembali ke kediaman kekaisaran secepat mungkin dan mencari Huo Chanyi. Daripada mandi di alam liar. Dengan itu, dia mengeluarkan jubah besar dari cincin interspatial dan membungkusnya di sekelilingnya. Dia dipenuhi keringat. Jika angin malam bertiup lagi, kondisi tubuhnya mungkin akan lebih parah. Yunran langsung digulung menjadi bayi ulat sutera. Mo Beiyuan, apa yang kamu lakukan? Saya panas. Mo Beiyuan menunduk dan melihat wanita yang berjuang dalam pelukannya. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak takut dicium sekarang, anak kecil? Yunran terdiam. Siapa yang dia telepon? Tidak. Apa yang dia maksud? Yunran dibungkus olehnya dan tidak bisa bergerak. Ketika dia bertemu dengan matanya, dia menyadari bahwa masih ada emosi mendalam di dalamnya yang dia tekan. Yunran secara naluriah merasakan pesan berbahaya di matanya. Ketika Mo Beiyuan menggendongnya, dia tidak menggendongnya di bahunya seperti karung pasir. Sebaliknya, dia menopang kakinya dengan satu tangan dan punggungnya dengan tangan lainnya. Yunran tampak bersandar di dadanya, terlihat mungil dan imut. Keduanya meninggalkan binatang iblis terbang itu dan hanya bisa mengandalkan kaki mereka. Namun, orang ini menggendongnya sepanjang waktu dan kembali ke istana kekaisaran dari hutan. Kekuatan fisik tidak manusiawi macam apa ini? Ketika Yunran kembali ke halaman rumahnya, Huo Chanyi sudah memeriksa paket kecil itu. Diagnosisnya adalah pak kecil itu tidak sakit, namun pengembangan kekuatan spiritualnya telah meningkat lagi. Selain Little Sweetie Cake, Bun juga telah membangkitkan akar spiritualnya di rumah pangeran. Setelah tes Huo Chanyi, dia menemukan akar roh surga yang sangat langka. Namun, akar roh surga Bun tampaknya lebih murni dan kuat. Itu dekat dengan akar roh surga yang transenden. Yunran mengira Bun mungkin tidak memiliki bakat luar biasa seperti Sweetie Cake dalam hal pengembangan kekuatan spiritual, tetapi sekarang, Yunran tahu bahwa dia salah. Bun hanya sedikit terlambat bangun. Dalam hal ini, dia secara kasar dapat menyimpulkan situasinya dan situasi Baiwan. Pengembangan kekuatan spiritual mereka telah meningkat lagi. Bukankah mereka mengatakan bahwa sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kekuatan spiritual seseorang? Makan pil, berlatih teknik budidaya, dan sebagainya mungkin tidak meningkat banyak bahkan setelah beberapa tahun. Mengapa kami tiba-tiba meningkatkan milik kami seperti ini? Itu membuat mereka lengah. Bab 302 Pengajaran langsung. Situasi di mana sejumlah besar energi spiritual tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh seseorang bukanlah masalah besar bagi Yunran dan Baiwan. Mereka hanya perlu menggunakan beberapa teknik budidaya tingkat tinggi dan perlahan-lahan mengubah energi spiritual ini menjadi sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Kemampuan pemahaman Bun melebihi anak-anak pada umumnya. Dia juga bisa menjelajahinya dan perlahan mencobanya dengan teknik budidaya mereka. Namun, agak sulit bagi Little Sweetie Cake untuk mempelajari teknik budidaya yang begitu mendalam. Dia harus diajari struktur setiap bagian tubuhnya terlebih dahulu. Sweetie Cake tidak tahu cara mengeluarkan napas dengan perutnya. Mo Beiyuan dan Xuanyuan Yu, dua ahli berbakat dengan budidaya kekuatan spiritual,
mengepung paket kecil itu dan langsung mengajarinya. Namun, mereka tidak dapat mencerahkan pak kecil itu. Kemampuan pak kecil sebelumnya semuanya telah dipahami olehnya. Pada saat ini, jika mereka dengan paksa memasukkan teknik budidaya yang sulit dan tidak dapat dipahami ini ke dalam dirinya, dia jelas tidak akan dapat mencernanya. Sweetie Cake tidak tahu kemana perginya sedikit energi. Untungnya, pak kecil itu mempunyai gelang roh mistik 10 arah di lehernya. Setelah berjuang lama, dia masih belum mempelajari teknik kultivasi. Dia kelelahan. Gelang roh mistik 10 arah seharusnya berfungsi. Pada saat ini, si paket kecil berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dia tertidur di pelukan Mo Beiyuan. Baiwan menatap Yunran dan kedua anaknya, dan rasa bersalah muncul di matanya. Bibirnya bergerak, namun akhirnya dia berkata, "Saya tahu mengapa ini terjadi. Itu karena garis keturunanku." Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Garis keturunan keluarga Bai. Karena hanya mereka berempat yang mengubah kekuatan spiritual mereka dari awal hingga akhir, Yunran menduga ada rahasia garis keturunan keluarga Bai. Baiwan menggelengkan kepalanya. Itu bukan darah keluarga Bai. Itu ibuku, nenek dari pihak ibumu. Kamu seharusnya mendengar rumor bahwa dia datang dari awan. Yunran mengangguk. Dia memang pernah mendengar rumor ini. Itu adalah pertama kalinya Yunran mendengar tentang tempat misterius seperti awan. Rumor itu benar. Nenekmu memang dari awan. Dia memiliki garis keturunan awan di tubuhnya. Garis keturunan ini sangat kuat bagi masyarakat di 5 negara. Dan aku, kamu, dan 2 orang pak kecil itu semuanya mewarisi garis keturunannya. Banyak rumor tentang awan di 5 negara tersebut. Rumor mengatakan bahwa awan adalah tempat tinggal makhluk abadi. Yun Yin dari awan itu secara alami bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, bos besar sebenarnya bukanlah Jenderal Bai Xiao, melainkan Nyonya Jenderal. Baiwan melanjutkan perlahan, hanya saja aku tidak menyangka kamu dan 2 pak kecil itu lebih terpengaruh oleh garis keturunan daripada aku. Terutama kue manis kecil. Dia memiliki pengembangan spiritual yang kuat di usia yang begitu muda. Saya tidak menyangka dia akan langsung memasuki alam suci. Secara logika, dia mewarisi garis keturunan secara langsung. Yunran mewarisinya darinya, dan kedua pak kecil itu mewarisinya dari Yunran. Seharusnya tidak menjadi semakin kuat. Namun, Baiwan tidak tahu alasannya. Saat nenek dari pihak ibu Anda pertama kali datang ke 5 negara, dia berkeliling benua sebagai putri angkat dari keluarga Yun. Oleh karena itu, selain kakek dari pihak ibu dan beberapa paman, keluarga Yun dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang mengetahui rahasia bahwa dia berasal dari awan. Bertahun-tahun, Yun Ziyuan meminum darah saya dan mencuri akar spiritual saya, berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi seorang kultivator spiritual dengan basis kultivasi yang baik. Legenda mengatakan bahwa darah di awan adalah darah spiritual. Itu dapat membuat orang hidup selamanya, meningkatkan budidaya mereka, menghidupkan kembali orang, dan menyembuhkan ratusan racun. Bab 303, hal paling konyol. Tapi menurutku bukan hal yang baik untuk memiliki garis keturunan seperti itu, karena ibuku berada dalam masalah karena rumor ini. Saat Baiwan berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Saat itu, ia masih muda, namun bukan berarti ia bisa melupakan segalanya. Oleh karena itu, aku tidak bermaksud memberitahumu semua ini dari awal, aku tidak ingin kamu diganggu oleh darah di awan. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain memberitahu mereka hal ini. Karena dia sudah mengatakan semua ini, Baiwan tidak bermaksud menyembunyikan masalah formasi susunan kuno mereka. Nenekmu datang dari awan ke 5 negara di benua Suanxia. Dia sebenarnya datang dengan misi yang sangat penting. Dia datang untuk melindungi formasi susunan kuno benua Suanxia. Formasi susunan kuno. Plot macam apa ini? Mengapa Yunran merasa topik ini perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih misterius? Itu benar, batu yang saya cari hari ini berhubungan dengan formasi susunan kuno ini. Itu adalah batu surgawi yang jatuh dengan tulisan kuno terukir di atasnya. Ada total 5 batu seperti itu di benua Suanxia. Mereka memiliki ki spiritual yang sangat kuat, tetapi selama formasi susunan tidak dihancurkan, ki spiritual yang kuat hanya akan digunakan untuk mempertahankan energi formasi susunan. Setelah ki spiritual meletus, itu berarti formasi susunan telah dihancurkan. Nenekmu pernah berkata bahwa setelah formasi dihancurkan,
penghalang yang ada antara awan dan benua Swansea akan hilang. Sesuatu yang sangat menakutkan akan datang dari awan. Pada saat itu, kelima negara akan berubah menjadi api penyucian yang mengerikan. Formasi susunan kuno, penghalang, hal-hal menakutkan, awan, api penyucian dunia manusia. Mengapa Yunran merasa bahwa dunia alternatif ini tidak lebih aman daripada kiamat yang pernah dia alami sebelumnya? Jadi, kamu pergi ke mausolem kekaisaran karena kamu curiga formasinya telah dihancurkan. Kekuatan spiritual yang kuat pada batu itu meletus, menyebabkan gempa bumi ini. Bai Wan mengangguk dalam diam. Jika sebelumnya dia hanya curiga, dia sekarang yakin. Sekarang, Yunran mengerti segalanya. Alasan mengapa tubuh kita tiba-tiba menjadi tidak normal adalah karena energi spiritual batu surgawi telah mempengaruhi tubuh kita. Mo Beiyuan dan Old Yu tidak bereaksi karena garis keturunan mereka berbeda dari kita. Bai Wan mengangguk lagi. Nenekmu pernah berkata bahwa kekuatan yang kuat akan muncul di 5 negara dan menghancurkan susunannya. Tujuan mereka adalah membuka penghalang dan memasuki Cloud. Orang-orang itu tidak akan peduli dengan keselamatan rakyat di 5 negara. Namun, saat itu, ibu telah berusaha keras mencari di seluruh benua tetapi tidak dapat menemukan orang-orang ini. Di luar dugaan, orang-orang tersebut benar-benar muncul puluhan tahun setelah ibunya meninggal. Sekarang semuanya sudah jelas, Mo Beiyuan dan Xuan Yuan Yu menghela nafas lega. Setidaknya wanita mereka baik-baik saja. Faktanya, Bai Wan dan Yunran tidak hanya baik-baik saja, tetapi mereka juga mendapat manfaat dari bencana. Tingkat budidaya kekuatan spiritual mereka telah meningkat 1 tingkat lagi. Yunran merasa bahwa garis keturunan di awan hanyalah tipuan dalam hidup. Ini bukan apa-apa bagi mereka. Hanya saja kekuatan spiritualnya, budidayanya meningkat sedikit. Hal yang paling konyol adalah paket kecilnya tanpa sadar telah menjadi orang dengan budidaya tertinggi di seluruh benua dalam tidurnya. Dengan baik, Mo Beiyuan, ayah kandungnya, juga akan turun dari posisi pertama di 5 negara ke posisi kedua. Yunran benar-benar tidak ingin paket kecilnya menderita karena peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba lagi. Selanjutnya, orang-orang dari 12 divisi di bawah Mo Beiyuan telah memperhatikan situasi di mausolem kekaisaran. Bab 304, melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam beberapa hari terakhir di kota kekaisaran, selain gempa bumi, rakyat jelata paling banyak membicarakan tentang hilangnya Perdana Menteri Yun saat makan. Konon, pada hari kedua gempa, dia tiba-tiba menghilang dari kediamannya. Seorang pejabat penting dari istana kekaisaran menghilang secara misterius. Tentu saja, kaisar harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tetapi setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Di istana benua timur, karena gempa bumi dan perdana hilangnya menteri, kaisar sangat cemas sehingga dia tidak bisa makan atau. Chang Gui, menurutmu apakah kedua hal ini ada hubungannya dengan kakakku? Menteri Yun baik-baik saja, tapi kenapa dia tiba-tiba menghilang? Juga, mengapa gempa bumi terjadi di kota kekaisaran? Pegunungan tempat mausolem kekaisaran berada adalah yang paling serius. Apakah seseorang ingin menghancurkan berkah naga keluarga kekaisaran benua timur dan merebut kekuasaan kekaisaranku? Hal-hal ini terjadi satu demi satu. Kaisar adalah orang yang picik, jadi dia tentu saja menyalahkan Mo Beiyuan atas segalanya. Kasim Changgui telah melayani kaisar selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memahami pikiran kaisar saat ini. Dia mengikuti kata-kata kaisar dan menjawab, itu benar. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat kota kekaisaran berpindah. Ini sungguh aneh. Semua orang mengatakan bahwa Raja Yuan adalah reinkarnasi dari Raja Hantu, mungkinkah dia melakukan sesuatu yang memalukan pada mausolem kekaisaran? Mata kaisar tampak seram saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian, adikku ini cukup cakap. Dia bahkan bisa menghancurkan nasib kutukan. Saya meminta Anda untuk mengundang guru keluar dari gunung. Apakah masternya menjawab? Changgui membungkuk dan mengambil beberapa langkah mendekati kaisar. Dia menjawab dengan lembut, pakar telah menerima kebaikan Anda, Yang Mulia. Dia akan mencapai kota kekaisaran dalam beberapa hari. Pada saat itu, dengan bantuan ahli, Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang ambisi liar Raja Yuan. Mendengar ini, ekspresi kaisar menjadi sedikit lebih baik. Tentang Menteri Yun, tidak perlu mengirim terlalu banyak orang ke sana.
Dia hanyalah sampah buta. Saya hanya khawatir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membuatnya nyah. Untung dia menghilang begitu saja. Keluarga Yun bukanlah keluarga bangsawan berusia 100 tahun. Fondasi mereka sangat dangkal. Sekarang setelah banyak hal terjadi berturut-turut, Yun Qingqing, putri tertua dari Istana Perdana Menteri, telah kehilangan statusnya. Bahkan putra mahkota, Mo Jinyu, dan penjilat, Mo Chengwang, sengaja menghindarinya. Awalnya, Mo Jinyu menggunakannya untuk meminjam kekuasaan kediaman Perdana Menteri. Tapi sekarang, kediaman Perdana Menteri jelas-jelas telah kehilangan kekuasaannya, sehingga Yun Qingqing telah kehilangan nilai aslinya. Awalnya Mo Jinyu merasa meski wanita ini sudah kehilangan nilainya, setidaknya wajahnya tetap cantik. Bukan tidak mungkin baginya untuk tetap berada di sisinya dan melayaninya. Tanpa diduga, wanita ini digantung di tembok kota oleh Kaisar Wu Elan. Bahkan ada tanda yang tergantung di lehernya yang bertuliskan hal-hal seperti bola bau dan kentut. Ketika Mo Jinyu memikirkan kata-kata itu, dia merasa jijik. Bagaimana dia bisa memiliki mood untuk mesra dengannya? Namun, Yun Qingqing terlalu tidak tahu malu. Setelah pergi ke kediaman putra mahkota beberapa kali, sepertinya dia akan membuatnya bertanggung jawab atas dirinya. Mo Jinyu sangat kesal padanya hingga kepalanya sakit. Dia mengubah sikapnya yang lembut dan ramah terhadapnya. Kamu harus memperhatikan baik-baik wajahmu saat ini. Saat aku melihatmu sekarang, aku bahkan akan memuntahkan makanan yang aku makan sehari sebelumnya. Mungkin karena Yun Ran telah mendapatkan kembali akar spiritualnya, namun penampilan Yun Qingqing saat ini juga telah berubah. Kulit aslinya yang halus menjadi gelap dan kasar, dan banyak rambutnya rontok. Dia jelas seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, tapi kulit wajahnya sangat keriput. Seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Namun, Yun Qingqing telah mengaplikasikan banyak riasan untuk menutupi wajahnya. Dia tampak seperti boneka kertas. Bab 305, jangan keluar dan menakut-nakuti orang. Mo Jinyu hanya melihatnya lagi dan mulai merasa mual. Dia sebenarnya pernah mencium wanita ini di masa lalu. Cepat tersesat. Jangan paksa aku untuk mengusirmu. Yun Qingqing terluka oleh kata-katanya. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Saudara Jinyu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan mencintai Qingqing dalam hidup ini? Kamu mengatakan ini untuk memaksa Qingqing mati. Senyuman dingin muncul di bibir Mo Jinyu saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu mati. Menurutku, kamu bukan manusia atau hantu. Jika Anda masih hidup, Anda mungkin juga mati. Jika bukan karena kamu, tanganku tidak akan lumpuh. Dia membenci Mo Beiyuan dan Yun Ran, tapi dia tidak bisa membalas dendam pada Mo Beiyuan. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Yun Qingqing. Jangan mendekatiku. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika ayahmu yang sudah meninggal kembali, ayah tidak akan membiarkan dia terus menjadi Perdana Menteri. Jika keluarga Yunmu jatuh, apalagi aku, bahkan pengemis di pojok jalan pun tidak akan menginginkanmu. Pada akhirnya, Yun Qingqing diusir oleh penjaga kediaman putra mahkota. Lalu, dia pergi mencari Mo Chengwang. Namun, dia tidak menyangka bahkan Mo Chengwang akan mulai membencinya sekarang. Qingqing, ada baiknya kamu tinggal di kediaman ini. Jangan keluar dan menakuti orang. Saudara Chengwang, kemunculanku hanya sementara. Selama Anda membantu saya menemukan akar spiritual tingkat surga, saya dapat memulihkan kecantikan saya sebelumnya. Sekarang, hanya kamu yang bisa membantuku. Sekarang, saudari-saudari yang memiliki hubungan baik dengannya menghindarinya seolah-olah dia adalah seekor ular. Mereka tidak mengambilnya, putri Perdana Menteri yang bermartabat. Menteri, serius sekali. Yun Qingqing pernah bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengambil kembali semua miliknya. Dan sekarang, hanya Mo Chengwang yang bisa membantunya. Namun, Mo Chengwang merasa pikirannya sudah gila dan tidak normal. Dia masih mengalami mimpi yang tidak realistis. Akar spiritual tingkat surga. Tahukah Anda berapa banyak orang di dunia yang memiliki akar spiritual tingkat surga? Kalau begitu gali akar spiritual dari Yun Ran itu dan berikan padaku. Yun Qingqing merasa bahwa semua penderitaan yang dia alami sekarang adalah karena Yun Ran telah merebut akar spiritual tingkat surga miliknya. Oleh karena itu, selama dia merebut kembali akar spiritual tingkat surga, dia akan mampu memulihkan kehidupan gemilangnya. Mo Chengwang menatap wajahnya,
yang bahkan lebih menakutkan daripada patung kertas, dan dengan cepat menghindari tatapannya. Dia berkata dengan tidak sabar, Yunran. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Yunran sangat penting bagi paman kekaisaran. Belum lagi aku, bahkan ayah pun tidak berani menyentuhnya. Apakah Anda ingin saya menggali akar rohaninya untuk Anda? Kalau begitu kamu ingin aku mati. Yunran bukan lagi putri kedua keluarga Yun yang bodoh dan bisa ditindas oleh siapapun. Sekarang, dengan dukungan paman kerajaannya, tidak ada seorang pun di 5 negara yang berani menyentuhnya. Saudara Wang, bisakah kamu tega melihat Qing Qing meninggal? Jika Qing Qing tidak memiliki akar spiritualnya, Qing Qing akan mati. Dulu, Mo Chengwang tidak bisa menahan tangisnya, tapi sekarang, ketika dia memikirkan wajahnya dan bagaimana penampilannya ketika dia digantung di tembok kota, dia merasa jijik dan hatinya tidak sakit sama sekali. Maka kamu hanya bisa mati. Saya tidak punya pilihan. Siapa Mo Beiyuan? Saya masih ingin. Dengan itu, dia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Memikirkan bahwa wanita ini sebenarnya suka kentut, Mo Chengwang benar-benar tidak memiliki pemikiran berdosa tentangnya. Yun Qingqing mengejarnya beberapa jalan tetapi tidak dapat mengejarnya. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Yun Ran, yang keluar dengan membawa paket itu. Selama beberapa hari berikutnya, Pak kecil itu tidak perlu pergi ke akademi. Yun Ran takut dia akan bosan di kediamannya, jadi dia membawanya keluar untuk berkeliling. Mo Beiyuan juga diam-diam menemani ibu dan putrinya. Bab 306, Karakter Kelahiran Sempurna. Pak kecil itu memegang patung adonan kecil di satu tangan dan manisan Houghton di tangan lainnya. Dia sangat hadifi. Dia merasa bahwa dia adalah anak tercantik di jalanan sepanjang hari. Siapa sangka bahwa anak kecil seputih susu yang menjilati tusuk sate Houghton dengan mata menyipit sebenarnya adalah ahli kekuatan spiritual nomor 1 di 5 negara. Ketika Yun Qingqing berlari keluar dari sudut jalan, Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan adalah orang pertama yang menemukannya. Ah, itu Stinky Ball. Yun Ran sama sekali tidak mengenali orang itu. Dia tampak bingung. Apakah pengepak itu mengenal orang ini? Ketika Yun Qingqing bergegas mendekat, dia berbicara. Saat itulah Yun Ran mengenalinya. Dan apa itu Stinky Balls? Apakah dia melewatkan sesuatu? Bukankah sebelumnya keluarga Yun secara kolektif disebut telur jahat besar? Ayah, Sweetie Cake tidak menyukainya. Dia akan kentut. Bau kentut. Bola kecil yang lembut dan lucu itu mengenakan gaun putih satin berkualitas tinggi. Wajah mungilnya yang cantik dan imut mengayunkan mata hitamnya yang besar saat dia membujuk dalam pelukan ayahnya. Suaranya masih kekanak-kanakan dan manis seperti biasanya. Yun Ran terdiam. Topik ini menarik. Jadi, apa sebenarnya yang dialami Pak kecil itu di Istana Perdana Menteri? Bukankah Yu Tua baru saja mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kediaman Perdana Menteri? Namun, Yun Qingqing melihat mereka dan bergegas menuju mereka dengan kebencian di matanya. Yun Ran sudah mengangkat satu kakinya dan hendak mengusirnya. Tanpa diduga, Mo Beiyuan lebih cepat darinya dan menggerakkan kakinya terlebih dahulu. Yun Qingqing terbang dalam keadaan yang menyedihkan dan pergi ke kios yang menjual ikan asin bau di sudut jalan. Dia tiba-tiba berteriak. Yun Ran curiga bos besar tertentu pasti melakukannya dengan sengaja. Dia dengan akurat menendangnya ke kios tempat penjualan ikan asin bau. Dia mungkin ingin membalaskan dendam paket kecilnya. Melihat wajah Yun Ran yang sangat cantik, Yun Qingqing sangat marah. Karena wajah itu seharusnya menjadi miliknya. Segala sesuatu yang Yun Ran nikmati sekarang seharusnya menjadi miliknya, Yun Qingqing. Yun Ran, kamu pencuri. Kembalikan akar spiritual tingkat surga saya. Yun Ran mengedipkan mata hitamnya yang berair dan berkata dengan tenang, Yun Qingqing, jangan bilang menurutmu ada orang yang akan mempercayai kata-kata gilamu. Maling, kulit keluarga Yunmu benar-benar paling tebal yang pernah kulihat. Saya khawatir itu setebal tembok kota. Anda bahkan tidak bisa menembusnya. Pada saat ini, kecemburuan dan penghinaan memenuhi seluruh pikiran Yun Qingqing. Dia bahkan lupa betapa menakutkannya Mo Beiyuan. Dia tidak boleh dianggap enteng. Yun Ran, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah mengalahkanku? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda telah menaiki tangga sosial? Semua orang di 5 negara tahu bahwa wanita manapun yang terlibat dengan Raja Yuan akan mati dengan mengenaskan. Yun Qingqing mendongak, mengertakkan gigi,
dan tertawa terbahak-bahak. Yun Ran, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu dan kedua kecilmu akan terkena sial sampai mati. Yun Ran sudah mati satu kali, jadi dia tentu saja tidak takut dengan kutukan verbal seperti itu. Namun, Yun Qingqing tidak bisa memarahi kedua anaknya. Saya tidak tahu mengapa wanita lain tidak bisa hidup, tapi saya hidup cukup nyaman di sisinya. Saya tidak hanya makan dan minum dengan baik setiap hari, tetapi kekuatan spiritual saya juga meningkat dari hari ke hari. Mungkin dia dan aku adalah pasangan yang serasi di surga. Karakter kelahiran kami sangat cocok. Sebaliknya, tangan putra mahkota menjadi lumpuh saat Anda bersamanya. Tepat setelah itu, ketika kami kembali ke kediaman, saudara laki-laki Anda telah meninggal, ayah Anda hilang, dan keluarga Anda berada dalam masalah. Omong-omong, ada masalah besar dengan nasibmu. Yun Ran bukanlah Mo Beiyuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya ketika seseorang menggunakan takdirnya untuk mengutuknya. Dia merasa tidak nyaman mendengarkannya, jadi dia tentu saja harus berdebat dengan Yun Qingqing. Ekspresi Mo Beiyuan awalnya dingin, dan tubuhnya dipenuhi gelombang dingin. Namun, ketika dia mendengar bahwa mereka adalah pasangan yang serasi di surga dan bahwa karakter kelahiran mereka sangat cocok, rasa dingin itu perlahan menghilang. Bab 307, kata-kata Pekrat benar-benar beracun. Pak kecil itu tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Matanya yang besar dan jernih berkilat saat dia menebak ibunya dan Stinky Balls sedang bertengkar. Oleh karena itu, dia melambaikan tusuk sate Houghton di tangannya dan berkata dengan keras, bola bau, telur bau. Kamu adalah Stinky Ball yang bisa mengeluarkan kentut. Stinky Ball suka sekali mengeluarkan kentut. Tidak ada yang mau bermain denganmu. Karena kamu bau. Yun Ran terdiam. Kata-kata pak kecilnya sungguh beracun. Pikiran setan bergema di benak Yun Ran. Yun Ran secara naluriah mundur beberapa langkah dan secara otomatis menjauhkan dirinya dari Yun Qingqing dengan sikap meremehkan. Mo Beiyuan, ayo kembali ke Yuan Mansion. Saya tidak ingin berbelanja lagi. Oke, bagaimana Mo Beiyuan, Raja Hantu, bisa muncul di jalanan kota kekaisaran di masa lalu? Sekarang, untuk menemaninya dan pak kecil itu, dia perlahan-lahan mencoba melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia merasakan kegembiraan membayar wanitanya. Keduanya kembali ke kediaman. Secara kebetulan, ada kabar dari Divisi 12 di Mausolem Kekaisaran. Saat Yun Ran menerima berita itu, dia pergi ke Bai Wan dan memberitahunya. Selama beberapa hari terakhir, anak buah kaisar telah membersihkan Mausolem Kekaisaran. Mereka menemukan puing-puing dengan tulisan aneh. Para penjaga rahasia diam-diam membawa kembali sepotong itu. Coba lihat dan lihat apakah itu batu surgawi yang kamu sebutkan. Bai Wan mengambil batu surgawi dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia bisa merasakan sisa kekuatan spiritual di batu itu. Ya, ini adalah batu surgawi. Tampaknya batu surgawi telah dihancurkan dan susunan mata di sini telah rusak. Ada hal lain yang sangat aneh. Saya ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan batu surga ini. Topi itu. Bai Wan menatapnya dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Yun Ran berkata, Kaisar mengirim lebih dari 1.000 orang untuk membersihkan reruntuhan Mausolem Kekaisaran, tetapi tidak ada satupun kerangka yang ditemukan. Tidakkah menurutmu ini aneh? Itu adalah Mausolem Kekaisaran. Logikanya, seharusnya ada banyak mayat tergeletak di sana. Mata Bai Wan sedikit berkedip dan dia sedikit mengernyit. Maksudmu, peti matinya masih ada tapi tulangnya sudah hilang semua. Yun Ran mengangguk. Memang itulah yang dikatakan penjaga rahasia itu. Semua peti mati telah digali, tapi saya tidak tahu apakah semua peti mati diguncang hingga terbuka atau dibuka karena alasan lain. Tidak ada satupun tulang di seluruh Mausolem Kekaisaran. Hal semacam ini terlalu misterius. Jika Mo Beiyuan tidak mengirim orang dari 12 divisi untuk mengawasinya, Kaisar tidak akan membiarkan siapapun menyebarkan berita tersebut. Faktanya, Bai Wan tidak tahu banyak tentang batu surgawi, jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaannya untuk saat ini. Ada juga kemungkinan lain, yaitu orang yang menghancurkan batu surgawi telah mengambil mayat-mayat itu. Tapi apa gunanya orang-orang itu membawa pergi mayat-mayat itu? Di sisi ini, mereka telah memastikan bahwa penghalang itu telah dihancurkan. Kemudian, mereka harus menjaga inti susunan lainnya. Namun, Bai Wan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Saya tidak tahu di mana inti arah lainnya untuk saat ini. Nenekmu sebenarnya sedang mencari inti susunan lainnya, tetapi inti susunan kuno ini tersembunyi sangat dalam. Satu-satunya hal yang dapat saya yakini adalah bahwa itu semua adalah batu surgawi dengan tulisan yang terukir di atasnya. Suan Yuan Yu menghibur mereka. Wan Wan, jangan terlalu khawatir. Mungkin sekelompok orang itu hanya menemukan tempat ini. Bai Wan hanya bisa berharap demikian. Andai saja keluarga Bai masih ada dan ayah serta saudara laki-lakinya masih ada, mereka pasti bisa menemukan inti susunan lainnya dengan kemampuan saudara laki-lakinya. Bab 308, tidak, itu bukan hidupku. Namun, Bai Wan tahu bahwa ayah dan saudara laki-lakinya yang menyayanginya tidak akan pernah kembali. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencari keadilan bagi mereka dan menyelidiki ketidakadilan keluarga Bai saat itu. Suan Yuan Yu, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu penguasa Wuan? Bai Wan tidak berniat membiarkan dia ikut campur dalam urusan keluarga Bai. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Wuan. Saat itu, keluarga Bai difitnah karena pengkhianatan selama perang dengan Wu Elan. Tidak mudah bagi Suan Yuan Yu untuk menemukannya. Setelah menunggu bertahun-tahun, bagaimana dia bisa meninggalkannya? Jika kamu dan Yun Ran tidak membawa anak-anak kembali bersamaku, apa gunanya aku kembali sendirian? Terlalu sepi baginya untuk sendirian di istana sebesar itu. Ini bukan pertama kalinya Bai Wan berbicara dengannya tentang hubungan mereka. Setiap saat, dia akan mengatasinya dengan berpura-pura tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Dia bahkan telah memberinya sikap dingin berkali-kali. Namun, orang tersebut menolak untuk mengenali satupun dari mereka. Suan Yuan Yu, aku tidak pernah bilang aku ingin kembali bersamamu. Wan Wan, tapi bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Apa yang aku katakan sebelumnya? Saat itu di penjara gelap, kamu dengan jelas berkata di depan Yun Ziyuan bahwa kamu ingin bersamaku selama sisa hidupmu. Anda mengatakan bahwa Yun Ziyuan adalah sampah dan tidak punya hak untuk bersaing dengan saya. Kamu bilang kamu tidak pernah menyesal bersamaku. Bai Wan terdiam dan merasakan sakit kepala. Dulu ketika dia berada di penjara gelap, dia ingin membalas dendam pada Yun Ziyuan, jadi dia menggunakan dia untuk memprovokasi dia. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan hubungan mereka. Bai Wan menghela nafas berat. Saat ini mustahil baginya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab dan misi selama sisa hidupnya. Dia bukan lagi gadis kecil yang mempertaruhkan nyawanya demi cinta. Dia telah dewasa. Dia baru saja mengetahui dari Yun Ran bahwa pria di depannya sebenarnya telah menunggunya selama 20 tahun. Dia telah mencarinya selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, meskipun dia adalah Kaisar Wu Ean yang mulia dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tidak ada seorang wanita pun di haremnya. Hati Bai Wan juga terbuat dari daging. Jika seorang pria bisa melakukan ini untuknya, dia tidak bisa acuh tak acuh. Terlebih lagi, dia tidak pernah melupakannya selama ini. Dia masih memiliki perasaan padanya. Ah Yu, maafkan aku. Dia suka memanggilnya seperti itu ketika mereka bersama. Namun, ketika dia tiba-tiba memanggilnya dengan lembut, Suan Yuan Yu panik karena dia bisa merasakan keseriusan dan kegigihan di matanya. Wan Wan, aku tidak ingin permintaan maafmu. Kamu tidak mengecewakanku. Bai Wan bisa merasakan betapa hati-hatinya dia bersamanya beberapa hari terakhir ini. Namun, semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia merasa berhutang padanya. Saat itu, demi ayah dan saudara laki-lakinya, dia pergi tanpa pamit, tapi dia telah menunggunya tanpa keluhan selama bertahun-tahun. Yu, kamu punya hidupmu sendiri, dan aku punya hidupku. Anda harus kembali dan menjadi Kaisar Wuan Anda. Aku punya urusan sendiri yang harus kulakukan. Tidak, itu bukan hidupku. Mata Suan Yuan Yu memerah saat dia buru-buru menjelaskan padanya, aku memenuhi keinginanmu. Anda mengatakan bahwa Anda berharap Wulan dan benua timur tidak berperang lagi. Oleh karena itu, saya naik ke posisi itu dengan tangan saya berlumuran darah. Ini karena hanya dengan duduk di posisi itu dia bisa benar-benar memenuhi keinginannya. Hati Bai Wan bergetar lagi. Dia menggigit jipnya. Dia tidak tahu bahwa dia telah naik ke posisi itu untuknya. Bodoh ini. Bab 309, keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Yu, terima kasih.
Dia mengucapkan terima kasih atas nama rakyat kedua negara. Dia juga mengucapkan terima kasih atas nama tentara kedua negara. Jika bukan karena dia, perang antara benua timur dan Wulan mungkin belum berakhir. Baiwan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melakukan apa yang akan dia lakukan dan bahaya apa yang akan dia hadapi. Selain kasus keluarga Bai, dia masih perlu melindungi inti susunan kuno itu. Oleh karena itu, jika dia memberinya harapan sekarang dan membuatnya menunggu dengan harapan itu sangat tidak adil baginya. Dia telah menunggunya selama 20 tahun. Dia tidak bisa menghabiskan hidupnya untuknya. Terlebih lagi, dengan statusnya saat ini, dia tidak bisa bersamanya secara terbuka. Ah Yu, kembalilah dulu. Saat aku ada waktu luang, aku akan membawa Yun Ran dan kedua anaknya ke sana. Wuan ingin bertemu denganmu. Baiwan benar-benar tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya, jadi dia hanya bisa menghiburnya untuk saat ini. Faktanya, Suan Yuan Yu sudah menerima banyak surat dari Wuan. Semuanya berasal dari saudara perempuannya. Sebagian besar isinya adalah membujuk dia untuk menyerah dan segera kembali. Dia belum memberi tahu adiknya bahwa dia telah menemukan Baiwan. Dia ingin membawa mereka kembali dan bertemu keluarganya di Wuhan. Sudah tidak pantas baginya untuk datang ke kota kekaisaran benua timur dengan identitasnya, apalagi dia telah menyebabkan begitu banyak masalah. Namun, karena dia tidak sanggup berpisah dengan mereka, dia menunda kepulangannya ke Wulan. Kini, Baiwan sepertinya tidak ingin memutuskan hubungan dengannya lagi. Suan Yuan Yu tentu saja senang. Dengan kebahagiaan ini, dia langsung setuju. Baiklah, aku akan kembali ke Wuhan dalam beberapa hari ke depan, tapi aku akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungimu. Kamu dan Yun Ran dapat memobilisasi mereka sesuka hati. Suan Yuan Yu adalah penguasa Wuhan. Yun Ran tentu saja tidak terkejut karena dia ingin kembali ke Wuhan. Namun, Pak kecil itu telah menjalin hubungan yang sangat mendalam dengannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan pergi, dia langsung putus asa. Bola kecil itu tampak menyedihkan. Ia cemberut dengan menyedihkan dan matanya yang besar dipenuhi air mata. Dia sungguh menyedihkan. Dengan suara terisak-isak, dia berteriak, "Kakek, jangan pergi, jangan pergi." Baiklah, kakek tidak akan pergi. Dia tidak akan pergi. Baiwan akhirnya membujuk Suan Yuan Yu untuk pergi. Setelah keributan Pak kecil itu, Suan Yuan Yu berubah pikiran karena hatinya sangat sakit pada Pak kecil itu. Yun Ran terdiam. Dia ingin membujuk Sweetie Cake kecil, tapi siapa yang tahu kalau Suan Yuan Yu akan berubah begitu cepat. Keputusan ini terlalu terburu-buru. Yun Ran ingin bertanya padanya apakah dia harus memikirkan tentang Putri Sulung, para bangsawan Wuhan, dan rakyat Wulan. Mereka semua harus membutuhkannya untuk kembali. Namun, Suan Yuan Yu masih merasa kasihan pada paket kecil itu. Kue manis, jangan menangis. Jika kamu menangis, kakek juga akan merasa tidak enak. Pada akhirnya, Suan Yuan Yu gagal untuk pergi. Di pihak Wuhan, Putri Sulung meminta Sen bersaudara untuk datang dan membujuk mereka untuk kembali. Sen Lang dan Sen Yu datang dengan sebuah misi. Terutama Sen Yu. Ibunya telah memberinya tugas yang sangat sulit. Entah itu membujuk atau berpura-pura sakit, dia harus membawa pamannya kembali. Misi Sen Lang sama dengan misi Sen Yu. Tujuannya adalah untuk membawa pamannya, Kaisar Wuhan, kembali ke Wuhan. Lang dan Yu ada di sini. Ketika Suan Yuan Yu mendengar bahwa kedua bersaudara itu ada di sana, dia membawa kue manis kecil dan pergi menjemput mereka. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya ingin mereka melihat cucunya yang berharga yang bisa mempermanis orang. Bab 310, ditusuk di hati. Itu gadis kecil yang cantik. Sen Yu melihat adik perempuan cantik itu dalam pelukan pamannya dari jauh dan melambaikan tangan gemuknya dengan penuh semangat. Gadis kecil, apakah kamu masih mengingatku? Aku kakak Ah Yu. Tentu saja, Sen Lang juga sedikit terkejut. Bukan karena dia terkejut melihat kue manis kecil di sini, tapi dia terkejut karena pamannya membawa paket kecil Mo Bei Yuan. Omong-omong, dia lebih terlihat seperti orang baik daripada pamannya. Mo Bei Yuan tidak mengizinkan Sen Lang mendekati Pak kecil itu, seolah-olah dia akan menakutinya jika dia melakukannya. Tapi saat ini, Pak kecil ini sedang berada di pelukan paman tirannya. Hal ini sangat nyata. Pada akhirnya, Sen Lang sampai pada suatu kesimpulan.
Pamannya pasti mengira Pak kecil ini menyenangkan dan imut, jadi dia membawanya keluar saat orang-orang dari istana Yuan tidak memperhatikan. Paman, sebelum Mobe Yuan mengetahuinya, segera kembalikan anaknya. Kamu tidak tahu betapa berharganya anak ini di Yuan Mansion. Shen Lang maju selangkah dan merendahkan suaranya. Suan Yuan Yu menepis tangannya. Shen Lang ingin mencubit wajah Pak kecil itu. Pergilah. Jangan dekat-dekat dengannya. Dia pemalu. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan menatap Shen Lang dan Shen Yu dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami mengingatnya dan melambaikan tangannya yang seperti akar teratai pada adik Shen Yu, yang hendak melompat. Shen Yu sangat bersemangat. Kakak masih mengingatku. Kakak tersenyum padaku. Kakak baru saja menyapaku. Saudari, Suan Yuan Yu mengerutkan kening. Senioritas ini salah. Adik apa? Dia bukan adikmu. Mengapa kamu memanggilnya seperti itu? Panggil keponakannya. Setelah mengatakan itu, dia membujuk Sweetie Cake dengan lembut. Sweetie Cake, keduanya adalah paman tertua dan paman keduamu, Shen Lang dan Shen Yu. Shen Lang berdiri terpaku di tanah karena terkejut. Meskipun dia juga merasa senang karena pamannya bisa memanfaatkan Mobe Yuan, bukankah ini terlalu mendadak? Paman, apakah kamu sudah mengakui ibu anak laki-laki ini sebagai putri angkatmu? Otak Shen Lang aktif. Hubungan antar generasi seketika berubah. Namun, Shen Yu masih tercengang. Bagaimana dia bisa menjadi paman dari adik perempuannya? Suan Yuan Yu berkata, anak angkat apa? Dia putri kandungku. Putri kandungku. Little Sweetie Cake juga merupakan cucu kandung saya. Mengapa? Tidakkah menurutmu dia mirip denganku? Shen Lang berkata, ini bukan pertanyaan apakah dia mirip denganmu atau tidak, tapi bukankah wanita itu adalah putri sah dari keluarga Yun? Bagaimana dia bisa menjadi garis keturunan paman? Namun, ketika Shen Lang melihat Bai Wan, dia mengerti segalanya. Yun Ran lahir dari pasangan Bai Wan dan pamannya, jadi Pak kecil ini tentu saja adalah cucu kandung pamannya. Dia juga keponakan kandungnya dan Shen Yu. Paman, biarkan aku memeluknya. Shen Lang merasakan punggungnya tegak. Sebagai pamannya, tidak berlebihan baginya untuk memeluk keponakan kecilnya. Namun, Suan Yuan Yu meliriknya dengan acuh tak acuh. Tidak, lihat lengan kecilmu. Bagaimana jika kamu menjatuhkannya? Tidak apa-apa jika pantat kecilnya mendarat di tanah, tapi jika kepalanya mendarat di tanah, sesuatu yang besar akan terjadi. Shen Lang merasa hatinya telah tertusuk. Dia jelas seorang tuan muda yang anggun. Shen Yu merasa lengannya tebal, jadi dia mengangkat lengannya. Paman, lenganku tebal. Aku punya kekuatan, biarkan aku memeluknya. Suan Yuan Yu melihat kepalanya yang pendek dan gemuk. Kamu adalah bola yang perlu dibawa oleh orang lain. Bagaimana kamu bisa menggendongnya? Suan Yuan Yu melindungi paket kecil itu sampai mati. Tidak peduli bagaimana Shen Lang dan Shen Yu membuat keributan, dia menolak untuk melepaskannya.